Selamat petang, selamat hari sahabat semua. Mari kita teruskan sandang worship kita dengan menyanyikan beberapa buah lagu. Yang pertama, Who Am I? Who am I that the Lord of all the earth would get to know my name, would get to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, not because of who you are. I am a flower quickly fading, yet today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, like you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. Not the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out to the end and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, yet today and gone tomorrow. A wave tossing the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, not to catch me when I'm falling. And you told me who I am. I'm yours. Who I am, but because of what you've done, but because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, yet today and gone tomorrow. A wave tossing the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, now you catch me when I'm falling. And you told me who I am. I'm yours. Oke, untuk lagu kita yang kedua, mari kita menyanyikan lagu Sampai Memutih Rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi
kekasihmu. Ini saya ajak kita semua untuk bersatu dalam doa dan saya akan pimpin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur dan puji Tuhan atas hari Sabatmu yang indah ini. Kami sekali lagi dapat berkumpul bersama, walaupun bukan secara ramai-ramai Tuhan, tapi kami percaya di mana saja kami berada Tuhan, Engkau ada di sana untuk memimpin setiap satu kami Tuhan. Dan Tuhan, sepanjang kami mendengar firman-Mu nanti Tuhan, biarlah Engkau membukakan minda dan hati kami Tuhan untuk menerima pelajaran itu, agar kami dapat menerapkan dan juga dapat mengaplikasikan pelajaran itu dalam kehidupan kami Tuhan, sepanjang menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Doa ini kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saat ini mari kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar pelajaran yang akan disampaikan selepas ini. Hai, selamat petang semua. Apa kabar Anda semua pada hari ini? Saya mendoakan agar kita semua di dalam keadaan sehat, baik di samping sahabat dan keluarga kita yang kita sayangi. Terima kasih karena peluang dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada petang ini untuk mengungsikan firman Tuhan. Jadi, tajuk pelajaran renungan pendek yang saya akan kongsikan kepada kita pada petang ini adalah yang bertajuk berdoa dan mengucap syukur. Jadi ada sebuah cerita yang mengisahkan seorang penjual tahu yang tidak tahu dan akhirnya dia tahu. Jadi begini cerita dia. Di sebuah kampung ada seorang penjual tahu, menjual tahu dia ke pasar setiap hari. Jadi untuk pergi ke pasar menjual tahu dia akan menaiki kendaraan awam, karena dia tidak mempunyai kendaraan sendiri. Jadi sebelum dia pergi ke jalan raya, dia akan melintasi sawah padi setiap hari. Dan pada waktu pagi, dia akan sentiasa berdoa kepada Tuhan agar apa yang dia jual, tahu yang dia jual itu habis. Dan begitulah keadaan rutin dia setiap hari. Dan pada suatu hari, semasa dia hendak menjual tahu dia ke pasar dan melintasi sawah padi, tiba-tiba dia tergelincir di sawah padi dan semua tahu yang dia jual habis rosak. Dan pada saat itu dia sangat sedih, kecewa dan malah menyalahkan Tuhan karena perkara yang berlaku ini. Dan dia memungut semua tahu yang telah rosak itu dan kembali pulang ke rumahnya dengan hati yang sedih. Dan pada 2 jam kemudian selepas kejadian yang terjadi kepada dia, dia telah mendengarkan kabar buruk. Kabar buruk yang terjadi adalah kendaraan awam yang dia selalu naiki itu terjatuh ke gaung dan semua penumpang yang menaiki kendaraan tersebut terkorban. Jadi dia terselamat karena disebabkan tahu yang dia hendak jual tuh dia terjatuh semasa terjatuh semasa hendak pergi ke jalan raya semasa menjual tahu. Tetapi dia tidak jadi pergi menjual karena dia terjatuh dan balik ke rumah. Dan pada petang itu, yang aneh dia, ada seorang peternak itik mencari dia hendak membeli tahu. Tetapi peternak itik ini tidak membeli tahu yang bagus, yang baik. Tetapi dia mau membeli tahu-tahu yang telah rusak. Dan si penjual tahu ini dengan berlinangan air mata, dia menangis karena gembira sebab tahu yang rusak habis dijual kepada peternak itik itu. Oke, jadi saudara dan saudari, akhirnya si penjual tahu ini baru mengetahui kenapa perkara ini terjadi di dalam kehidupan dia. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, kadangkala kita seperti si penjual tahu ini. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Jadi apa pengajaran yang kita dapati dari cerita ini? Dikatakan doa tidak semestinya dimakbulkan sesuai dengan permintaan, tetapi kadangkala ia diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang maha mengetahui. Jadi Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan bila sesuatu perkara negatif, buruk dalam kehidupan kita terjadi. Sebab Tuhan mengetahui keperluan kita berbanding diri kita sendiri. Karena itu, janganlah kita jemu untuk berdoa. Juga jangan sekali kita protes dan mengeluh, merungut, apalagi mengutuk Tuhan. Boleh jadi apa yang kita benci itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Dan apa yang baik bagi kita adalah sesuatu yang buruk di mata Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui, tetapi manusia tidak mengetahui. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jika Tuhan tidak menjawab doa kita, berarti Tuhan sedang menambah iman kita. Jika Ia menunda jawabannya, Dia sedang menambah kesabaran kita. Jika Ia tidak menjawab doa kita, Ia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita sama-sama sentiasa berdoa dan mengucap syukur dengan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi lebih baik, dekat kepada Tuhan, dan sentiasa mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ada dua ayat yang sebelum saya mengakhiri pelajaran kita pada petang ini, ada dua ayat yang saya akan kongsikan kepada kita. Yang pertama di dalam buku Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan satu lagi ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saya harap pelajaran pendek ini dapat membantu kita terus bertumbuh di dalam iman kita, dan sentiasa berdoa dan mengucap syukur. Jadi itu saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, untuk lagu sambutan bagi pelajaran tadi, mari kita semua menyanyikan lagu Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala menyembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari
atas cintamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena kesempatan dan peluang yang Kau berikan kepada kami pada petang ini, di mana kami dapat mempelajari firman Tuhan yang begitu baik untuk kami pelajari, di mana Tuhan mengajar kami untuk selalu berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan sentiasa mengucap syukur dan terima kasih. Bapak, kiranya Engkau terus menyertai kami di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa terus berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami sentiasa di dalam keadaan baik dan terus bertumbuh di dalam rohani. Bapa di surga, sementara kami akan masuk kepada minggu yang baru, kami ingin menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi terang, cahaya, dan berkat, saluran berkat kepada orang yang di sekeliling kami. Bapak, terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati oleh keluarga kami, dan biarlah kami senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami sepanjang Sunday Worship sebentar tadi. Kita akan berjumpa lagi pada Sabat akan datang. Tuhan memberkati.